Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Ia bisa bernama uang, relaksasi, obat-obatan, seks, kekuasaan, kehormatan, dan seterusnya. Ketika objek dari apa yang saya sebutkan tersebut terlepas, maka ia akan kembali merasakan kegelisahan, kekecewaan, bahkan mungkin penderitaan. Begitu mudahnya kita terus mencari pengganti yang lain yang dianggap akan bisa memberi perasaan bahagia bagi kita. Apa yang saya sebutkan tadi bukan berarti tidak penting, tetapi gunakanlah sesuai porsinya masing-masing. Dan pahamilah, selama Anda mencari sesuatu di luar dari diri Anda sendiri, Anda akan tetap merasa gelisah, kecewa, dan menderita. Begitu pula dengan pencarian terhadap yang maha segalanya. Banyak sekali orang mencari Allah jauh di luar dari dirinya. Seperti misalnya suka melakukan ziarah rohani ke berbagai tempat. Ziarah ini tidak salah. Saya sendiri sampai saat ini terbiasa melakukannya. Tapi yang harus diingat dan harus kita pahami, fokus dan tujuan utama daripada berziarah tersebut bukan sebagai bahan pelarian urusan duniawi, tetapi seperti apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan dan mengingatkan kita perihal kematian, bukan pada yang lain. Kita lanjut. Kita melakukan ritual khusus, seperti berdoa dengan khusyuk di tempat-tempat ibadah. Mencari guru-guru spiritual yang bisa memuaskan keinginan kita. Dengan berziarah dan berdoa, mereka bisa mengalami perasaan begitu dekatnya dengan Allah. Tapi begitu keluar dari tempat ibadah, keluar dari pusat-pusat doa dan tempat-tempat ziarah, mereka kembali lupa di mana Allah mereka. Hidupnya kembali didera oleh konflik-konflik dan penderitaan harian. Orang tetap saja dengan enaknya terlibat dengan praktik-praktik korupsi, pemiskinan, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan, perusakan lingkungan, dan seterusnya. Mereka mengira bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat ibadah, tempat doa, dan tempat ziarah. Di luar itu semua Tuhan berada jauh dari tengah kehidupan manusia yang penuh konflik dan kekerasan. Konyol. Tuhan yang dicari di luar dari diri kita ternyata tidak cukup mampu untuk mengubah wajah manusia. Pencarian Tuhan di luar dari dirinya sesungguhnya hanya merupakan pelarian diri dari konflik-konflik kehidupannya. Pencarian yang model seperti ini justru akan semakin mengasingkan diri Anda dari sejatinya diri. Saudaraku, sang sejati, hubungan manusia dengan Tuhannya sebenarnya begitu sangat dekat satu dengan yang lainnya. Bahkan
lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Surat Qaf ayat 16. Seperti es dengan airnya, seperti ombak dengan lautan, begitulah kesatuan antara manusia dengan Tuhannya. Tidak ada es di luar air, dan tidak ada ombak yang berpisah dari lautan. Anda tidak bisa meminum es yang bebas dari air, karena air adalah substansi daripada es. Tuhan adalah jati diri manusia, seperti air sebagai substansi daripada es. Jadi, hakikat Tuhan sejatinya tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-insanu sirri wa ana sirruhu." Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Selama menjadi rahasia, maka selama itu pula Anda tidak akan pernah dapat menemukannya. Ambil paham baik-baik. Kalau saya buka secara gamblang, kasihan yang baru menyimak channel Sang Sejati ini. Jadi pandai-pandai sajalah. Kesatuan manusia dengan Tuhannya melampaui batas-batas ruang dan waktu. Kalau orang merasa jauh dari Tuhannya, sebenarnya itu hanyalah produk dari pikirannya sendiri. Karena pikiran inilah yang membuat jarak dan pemisahan. Semua itu bergerak dalam ruang dan waktu. Tapi yang sesungguhnya nyata adalah bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dari manusia. Kalau orang tidak menyadarinya, itu persoalan yang lain lagi. Berarti ia memang tidak cocok dengan ilmu ini. Ya sudah, tidak mengapa. Ilmu Allah maha luas. Hidup dengan kesadaran murni akan membuka pertemuan dengan Tuhan di dalam kedalaman rasanya perasaan. Kalau orang hidup dalam keadaan sadar terus menerus, kemungkinan besar ia akan tahu apa artinya kepenuhan hidup. Memang untuk sampai kepada tahapan ini, Anda harus terus berjuang keras setiap harinya. Terlebih lagi, ada kewajiban yang tidak boleh Anda lalaikan, yaitu untuk mencari penghidupan, mengurus keluarga, dan seterusnya. Tetapi adakah yang kurang kalau orang hidup dalam keadaan sadar terus-menerus? Kepenuhan hidup tersebut sudah bisa dialami sekarang juga. Setiap saat ini, detik ini, sekarang. Ini bukan hanya soal pencapaian dari akumulasi olah spiritual. Sebab saat ini, kalau kesadaran murni telah merekah di dalam diri Anda, pastinya Anda akan memiliki kebahagiaan sejatinya dari hidup ini. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.